Saudara-saudara, Profesor Pringedikdo mengharap saya mengadakan ceramah di sini. Katanya sesudah saya ke luar negeri. Barangkali yang dimaksudkan sesudah saya ke luar negeri. Dan ada lagi salah satu kesalahan level. Dikatakan saya ini bekas arek Surabaya. Aku si arek Surabaya. Pancet. Saudara-saudara, ya, memang saudara-saudara, saya telah kembali dengan selamat dari perjalanan ke luar negeri pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Perjalanan ke luar negeri, 2 gelombang, ke Amerika Serikat, ke Kanada, ke Italia, Jerman Barat, Swiss. Kemudian gelombang yang kedua, Soviet Union, Yugoslavia, Austria, Czechoslovakia, Mongolia, RRT. Dan baiklah saya menceritakan beberapa hal yang pantas menjadi pengajaran dan pengalaman bagi kita, juga berhubung dengan kemahasiswaan di negara-negara yang saya lihat itu. Tempoh hari saya berkata bahwa insya Allah akan diadakan gelombang yang ketiga ke India, Pakistan, Syria, Irak, Lebanon, Mesir, Sudan, Ceylon, Thailand. Tetapi gelombang yang ketiga ini berhubung dengan keadaan sementara ditunda dan mungkin akan digabungkan atau dipindahkan urut-urutannya dengan gelombang yang keempat, yaitu yang insya Allah akan mengenai Iran, Turki, Meksiko, negara Amerika Latin, New Zealand. Saudara-saudara, baiknya saya mulai dengan mengambil pancatan apa ya? Ya, pancatan bahwa kita ini menjalankan politik luar negeri yang dinamakan politik bebas dan aktif. Bebas dan aktif. Independent and active foreign policy. Kita mengadakan politik yang bebas dan aktif, dan politik itu kita kerjakan terus dengan konsisten, terus dengan tidak pernah menyimpang daripada garis yang telah kita tentukan. Saya katakan ini dengan tegas oleh karena kadang-kadang kita dituduh telah meninggalkan garis politik luar negeri kita yang bebas dan aktif itu. Ini tidak benar. Kita tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Saudara-saudara mengetahui bahwa di dunia ini adalah apa yang dinamakan dua blok. Blok Amerika Serikat dan Swiss, CS. Blok Soviet Union dan Swiss, CS. Dua blok. Maka kita menjalankan politik yang bebas dan aktif. Kita tidak ikut di dalam blok yang satu, tidak ikut di dalam blok yang kedua. Saudara-saudara, pada waktu saya mengadakan perjalanan ke luar negeri gelombang yang pertama, saya tandaskan dengan tandas, dan di sini saya ulangi lagi, bahwa bahaya dunia yang terbesar, isu dunia yang terbesar ialah pertama, jikalau dua blok ini bertabrakan satu sama lain, dan jikalau soal kolonialisme dan imperialisme tidak lekas dihabisi. Tetapi jikalau kita bandingkan dua hal ini, isu yang dinamakan isu kapitalisme, komunisme, itu satu isu, satu persoalan, dan isu yang lain yaitu isu imperialisme, kolonialisme, nasionalisme. Maka dua macam isu ini, saudara-saudara, adalah menurut pendapat saya isu yang belakangan ini yang lebih memberi cap kepada dunia pada waktu-waktu yang akhir ini. Bagi saya, isu persoalan dunia sekarang ini bukan terutama sekali komunisme, kapitalisme, tetapi ialah nasionalisme versus kolonialisme, imperialisme. Kapitalisme, komunisme yang sekarang ini mempunyai roman blok 1 dan blok 2, blok Amerika Serikat CS, blok Soviet Union CS. Isu ini sebenarnya masih dapat didamaikan satu sama lain dengan goodwill. Dunia yang dinamakan dunia kapitalis masih dapat hidup berdamping-dampingan dengan dunia yang dinamakan dunia komunis. Maka oleh karena itulah kita dengan tegas pula di dalam kita menjalankan politik luar negeri yang saya katakan aktif dan bebas itu, dengan tegas pula berkata, kita mengakui mungkinnya coexistence antara bangsa-bangsa, mungkinnya coexistence terutama sekali antara dunia yang dinamakan dunia kapitalis dan dunia yang dinamakan dunia komunis. Coexistence, barangkali ada adik-adik yang belum begitu mengerti perkataan coexistence. Ada enggak? Coexistence artinya ya sama-sama ada. Existence yaitu ada. Co artinya ya sama-sama, sama-sama ada. Lu ada, gua ada. Dunia kapitalis dan dunia komunis nyata dapat berada dalam coexistence. Nyata dapat. Jadi kalau saudara-saudara ingat bahwa
revolusi di Soviet Union meledak pada tahun 1917 dan bahwa kita pada saat sekarang ini telah mengalami tahun 1956, maka kita melihat 40 tahun, hampir 40 tahun dunia kapitalis dan dunia komunis ini dua-duanya ada. Tidak bisa dibantah lagi, ada dunia kapitalis, ada dunia komunis. 40 tahun lamanya berdamping-dampingan. Ya, kadang-kadang ya pelirok-pelirokan satu sama lain, kadang-kadang. Tapi jangan pun blok kapitalis dan blok komunis. Bahwa dua manusia itu kadang-kadang ya pelirok-pelirokan satu sama lain. Berarti itu barang yang biasa. Bahkan kadang-kadang pentelan-pentelan satu sama lain, saudara-saudara. Tapi sudah nyata bahwa blok komunis dan blok kapitalis dapat hidup berdamping-dampingan satu sama lain. Maka oleh karena itulah Republik Indonesia tidak ragu-ragu atas perdiriannya yang dinamakan perdirian hendak adanya coexistence antara bangsa-bangsa. Dan coexistence kita ini pun coexistence yang aktif lagi, kita berdamping-dampingan satu sama lain, bukan sambil memeluk tangan kita lulu gua-gua, tetapi aktif sedapat mungkin membantu satu sama lain. Sekarang lihatlah isu yang lain, isu nasionalisme, imperialisme, kolonialisme. Nasionalisme, imperialisme, kolonialisme tak dapat berkoeksisten. Kapitalisme, komunisme dapat mengadakan dua dunia yang berdampingan satu sama lain, dapat hidup di dalam koeksisten. Tetapi nasionalisme dan kolonialisme tak dapat berdampingan satu sama lain. Apa sebabnya? Kolonialisme, imperialisme berarti mencaplok negara, negeri, atau tanah air orang lain. Di sini bisa berdampingan satu sama lain dengan diam. Kapitalisme diam, komunisme diam, berdampingan satu sama lain dalam coexistence. Tapi di sini tidak. Di sini adalah imperialisme, kolonialisme yang oleh karena dia imperialisme, tangannya menjengkeram negeri orang lain, rakyat orang lain. Dan antara dua ini tentu ada pertentangan, terutama sekali dari pihak yang bernama pihak nasionalisme, tentu ada perlawanan. Maka oleh karena itulah, saudara-saudara, saya tadi berkata bahwa roman dunia pada waktu sekarang ini terutama sekali ditentukan oleh isu ini, nasionalisme versus imperialisme, dan tidak terutama sekali komunisme versus kapitalisme ataukah kapitalisme versus komunisme. Di Amerika tempoh hari saya berkata bahwa inilah fenomen abad ke-20 yang terhebat. Fenomen, yaitu kenyataan sejarah abad ke-20 yang terhebat ialah terbangunnya nasionalisme, terutama sekali di Asia dan Afrika. Adanya gerakan-gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Terjadinya negara-negara nasional di Asia dan Afrika. Kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang jumlahnya lebih daripada separuh daripada pri kemanusiaan. Kebangkitan ini adalah lebih hebat, kataku, tatkala aku di Amerika, daripada mendapatnya bom atom. Nationalism in Asia and Africa
kata saya di Amerika, ini phenomenon of nationalism in Asia and Africa is of greater importance than the discovery of the atomic bomb. Oleh karena, sebagai tadi saya katakan, saudara-saudara, inilah yang menentukan sebenarnya hidup manusia atau mati manusia di muka bumi ini. Nah, Indonesia yang menjalankan politik bebas dan aktif. Indonesia amat bergembira sekali kepala negaranya mendapat undangan daripada negara-negara, bukan saja negara-negara Asia dan Afrika, tetapi juga negara-negara dari dua blok ini tadi. Maka oleh karena itulah Indonesia dengan gembira melepaskan kepala negaranya untuk pergi memenuhi undangan-undangan itu. Sehingga sebagai tadi saya rancangkan, sebenarnya dirancangkan 4 gelombang perjalanan. Dan jikalau saya mengadakan perjalanan ke luar negeri itu bukanlah sekadar untuk memenuhi undangan, untuk memenuhi pernyataan goodwill daripada negara-negara dan pemerintah-pemerintah yang mengundang, tetapi juga untuk melihat keadaan, untuk mencari pengalaman, mencari pengajaran yang dapat dipergunakan kepada tanah air sendiri dan bangsa sendiri. Tatkala saya buat pertama kali menjejakkan kaki saya di Washington, begitu datang di lapangan terbang Washington, begitu sesudah diucapkan pidato selamat datang oleh Wakil Presiden Nixon, saya berkata, saya datang ke Amerika Serikat atas undangan rakyat Amerika Serikat. Tetapi saya datang di sini bukan sekadar untuk memenuhi undangan. Saya datang di sini untuk meninjau. Dan saya datang di sini bukan sekadar untuk mengunjungi Amerika Serikat sebagai negara. Bukan sekadar untuk mengunjungi Amerika Serikat sebagai bangsa. Saya datang di Amerika Serikat juga untuk melihat Amerika Serikat sebagai satu state of mind, sebagai satu kedudukan jiwa, sebagai satu kedudukan alam pikiran. I have come to America not merely to America as a state, not merely to America as a country, not merely to America as a nation, but in the first place to America as a state of mind. Kalau sekadar sebagai negara, sebagai bangsa, sebagai negeri, kita telah mengetahui akan tulisan-tulisan di dalam kitab-kitab ilmu bumi atau kitab-kitab turisme. Tetapi saya ingin melihat Amerika Serikat as a state of mind, sebagai satu alam pikiran. Ditanya oleh wartawan-wartawan, kenapa Presiden Soekarno ingin melihat Amerika Serikat sekarang sebagai state of mind? Saya berkata, ya, saya ingin melihat Amerika Serikat sekarang sebagai state of mind. Sebab state of mind Amerika Serikat 150 tahun yang lalu saya tahu, pada waktu pecahnya revolusi Amerika Serikat terhadap kepada Inggris, saya tahu state of mind pada waktu itu, yaitu state of mind yang disebut Jeffersonisme. Saudara-saudara daripada Fakultas Hukum tentu mengetahui bahwa Thomas Jefferson adalah salah seorang pendekar dalam revolusi Amerika Serikat. Seorang pendekar dalam revolusi Amerika Serikat. Bahwa Thomas Jefferson lah yang memberi
guiding principle kepada revolusi Amerika itu tadi. Guiding principle yang dinamakan Jeffersonism. Guiding principle yang membakar hatinya rakyat Amerika sehingga memberontak terhadap kepada kolonialisme Inggris. Membakar hati rakyat Amerika sehingga sedia berkorban, sedia berjuang mati-matian untuk akhirnya mencapai kemerdekaan. Dan apakah guiding principle yang dikatakan Jeffersonism itu tadi? Saudara-saudara mengetahui, tertulislah di dalam pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat, di dalam Declaration of Independence. Di dalam mukadimah daripada Declaration of Independence itu, saudara-saudara, tertulislah dengan nyata Jeffersonism ini, yaitu bahwa tiap-tiap manusia, sekali lagi tiap-tiap manusia, pada waktu dia dilahirkan, dia adalah dilahirkan sama, born equal. Tiap-tiap manusia dilahirkan sama, artinya engkau dilahirkan sama dengan dia, sama dengan dia, sama dengan dia, sama dengan dia, sama dengan dia. Semua manusia born equal. Dan bahwa tiap-tiap manusia yang born equal ini tadi, baik yang kulitnya putih maupun yang kulitnya hitam atau kuning atau merah sawo, bahwa tiap-tiap manusia pada waktu ia lahir, ia telah membawa hak yang self-evident, hak-hak yang tidak perlu dibuktikan lagi, self-evident, hak-hak yang ia bawa laksana dapat daripada Tuhan, hak-hak primordial. Primordial artinya sebelum dilahirkan. Sebelum mordial, yaitu dilahirkan. Jadi pada waktu perocot, saudara-saudara, dilahirkan sebagai bayi, manusia, tiap-tiap manusia telah membawa hak-hak yang self-evident. Dan apakah hak-hak itu? Hak-hak itu ialah life, liberty, the pursuit of happiness. Mahasiswa ilmu hukum tentu tahu. Life, liberty, the pursuit of happiness, hak hidup, hak merdeka, hak mencari kebahagiaan. Manusia dilahirkan dengan hak hidup. Manusia dilahirkan tidak untuk mati. Manusia dilahirkan dengan hak merdeka. Manusia dilahirkan tidak untuk menjadi budak. Manusia dilahirkan dengan hak the pursuit of happiness. Manusia tidak dilahirkan untuk menjadi papa sengsara dan tidak boleh mencari kebahagiaan. Inilah Jeffersonism yang tertulis di dalam Declaration of Independence. Maka tatkala saya datang di Amerika Serikat, saya berkata, saya mau melihat state of mind ini. Saya mau melihat apakah Jeffersonism masih hidup di kalangan saudara-saudara. Is Jeffersonism still a living reality in America? Still a living reality. Masih hidup sebagai satu kenyataan yang hidup. Saudara-saudara, tatkala saya berkata demikian, mereka terperanjat dan mereka menjawab, masihkah perlu kami buktikan bahwa Jeffersonism masih hidup di kalangan kami? Masihkah perlu kami menyatakan bahwa Jeffersonism is still a living reality? Lihat Presiden Soekarno, lihatlah, buat apa kami mengorbankan jiwanya pemuda-pemuda kami? Mengapa kami mengorbankan jiwanya
beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, bahkan beratus-ratus ribu pemuda-pemuda kami di dalam peperangan dunia yang kedua. Jikalau tidak, Jeffersonisme masih hidup di dalam kalangan kami. Di dalam peperangan dunia yang kedua kami mengirimkan tentara ke benua Eropa. Dan mereka bertempur di sana, mereka mati di sana. Sehingga kami punya taman-taman pahlawan sekarang penuh. Buat apa kami mengorbankan itu? Padahal Eropa jauh dari sini. Kalau di Amerika Serikat tidak masih Jeffersonisme itu a living reality. Apakah Presiden Soekarno lupa bahwa kami masuk ke dalam perang dunia yang kedua itu dengan membawa war yaitu perang, aim yaitu tujuan, war aim, tujuan perang sebagai yang diformulir oleh Presiden Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Karena biasanya bukan dikatakan Delano, tapi Delany. Franklin Delano Roosevelt. Lupakah Presiden Soekarno bahwa kami masuk di dalam peperangan dunia kedua ini dengan membawa slogan-slogannya Franklin Delano Roosevelt? Slogan yang terkenal, The Four Freedoms of Franklin Delano Roosevelt. 4 kemerdekaan daripada Franklin Delano Roosevelt. Saudara-saudara tahukah apa kemerdekaan Roosevelt itu? 1. Freedom of speech. Tujuan perangnya untuk mengadakan, memperjuangkan freedom of speech. Kedua, freedom of creed. Kemerdekaan untuk memeluk agama yang orang sukai. Freedom of speech, kebebasan, kemerdekaan untuk mengutarakan pendapat. Sama dengan freedom of expression. Freedom of expression atau freedom of speech, itu freedom yang pertama. Freedom of creed atau freedom of religion, kemerdekaan beragama, freedom kedua. Ketiga, freedom from want. Tadi of, 2 kali of, sekarang ini from. Freedom from want. Want itu artinya apa? Kemiskinan. Want itu kemiskinan. Jadi freedom from want artinya bebas dari kemiskinan. Untuk mencapai satu masyarakat yang makmur. Keempat, freedom from fear. Fear yaitu takut, rasa takut. Freedom from fear, bebas dari rasa takut. Yang dimaksudkan adalah rasa takut yang diadakan oleh fasisme, oleh nasional sosialisme, oleh diktatur. Yang manusia di dalam alam diktatur, di dalam alam fasisme, di dalam alam nasional sosialisme hidup di dalam ketakutan. Takut konsentrasi kamp, takut kepada diktator, takut kepada cambuk, takut kepada drill-drillan. Nah ini katanya 4 freedom ini. Freedom of speech, freedom of creed, freedom from wrong, freedom from fear. 4 freedom inilah yang membuat pemuda-pemuda kami dengan hati yang tetap pergi ke Eropa, memanggil bedil dan senapan, dengan hati yang tetap mengorbankan dirinya, dengan hati yang tetap menumpahkan darahnya. Tidakkah itu satu bukti yang nyata, hei Presiden Soekarno, bahwa Jeffersonism is still a real living reality among the American people? Ya, saya diam saja sampai jawab yang demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebaliknya, di dalam gelombang yang kedua, saudara-saudara, saya pada waktu hendak datang ke Moskow, saya sudah bilang di Baku. Baku itu Soviet Union bagian selatan. Saya tadi berkata Baku adalah sebagian daripada Soviet Union
satu bagian daripada Uni Soviet. Sebab Soviet Union itu terdiri daripada beberapa republik. Republik yang utara itu adalah Rus. Tapi di bagian selatan ada republik-republik lain yang juga tergabung dalam Soviet ini, tapi bukan Rus. Orangnya juga lain. Oh, banyak yang seperti saudara, yang lebih hitam dari saudara juga ada. Agamanya pun lain. Yang di selatan itu ada misalnya Uzbekistan dengan ibu kotanya Tashkent. Itu bukan Rus. Georgia, anggota Soviet Union tapi bukan Rus. Azerbaijan, anggota Soviet Union tetapi bukan Rus. Jadi kalau dikatakan Soviet Rusia, bagian yang selatan ini berkata, loh, apa kita ini tidak dihitung? Kita juga termasuk di dalam Soviet Union, jadi jangan katakan Soviet Rusia tetapi Soviet Union. Nah, tatkala saya datang di Baku, saya di situ telah berkata di lapangan terbang, saya hendak mengunjungi Soviet Union tidak untuk melihat state of mind. Sebab state of mind Soviet Union saya sudah tahu, yaitu Marxisme. Bahkan tiap-tiap hidung telah mengetahui alam pikirannya rakyat Soviet Union kita sudah tahu, yaitu Marxisme, atau katakanlah komunisme, atau katakanlah sosialisme. State of mind ini sudah terkenal di seluruh dunia. Yang ingin kami lihat bukanlah state of mind-nya, tetapi penyelenggaraan daripada state of mind ini. The implementation of this state of mind. Nah, ketika Amerika Serikat saya ingin melihat state of mind, di Soviet Union saya tidak ingin melihat state of mind, tapi saya ingin melihat the implementation daripada state of mind. Dan saudara-saudara, saya melihat di kedua bagian ini, dua-duanya bicara tentang freedom of speech, freedom from bond. Di sini ada juga freedom from bond, juga ada keinginan mengadakan freedom of speech. Sama-sama. Lantas saudara-saudara, saya banding-bandingkan. Banding-bandingkan terutama sekali untuk menjadi pengajaran bagi kita, untuk menjadi pengalaman bagi kita. Dan saya melihat satu perbedaan fundamental antara dua dunia ini, dua alam ini. Manakala di Amerika Serikat orang mulai dengan mengadakan freedom of speech, untuk kemudian katanya untuk mencapai freedom from want. Di Soviet Union dan di RRT, di Yugoslavia, di Czechoslovakia, saya melihat yang lebih dahulu diselenggarakan yaitu freedom from want, untuk kemudian berangsur-angsur mengadakan freedom of speech. Di sini lebih dahulu freedom of speech, kemudian sia atau sebagai akibat daripada freedom of speech ini, katanya diselenggarakan freedom from want. Di sini lebih dahulu diadakan freedom from want, dan sebagai akibat daripada freedom from want, dan kemudian daripada freedom from want ini diikhtiarkan freedom of speech. Satu pandangan hidup, penyelenggaraan pandangan hidup yang berlainan. Saudara-saudara mengetahui, di Amerika Serikat memang ada freedom of speech, saudara-saudara. Ya, tidak seperti di Indonesia. Indonesia ini bukan main freedom of speech-nya, saudara-saudara. Ini betul. Kalau perkara freedom of speech, Indonesia ini sudah palingnya paling. Hei, antem kromo, keluarkan. Dengan tiada kekangan lagi.
ungebreidelde freedom of speech di Indonesia ini. Unrestrained freedom of speech di Indonesia. Di Amerika ada freedom of speech. Tetapi kalau saudara bertanya kepada saya, bagaimana hal ini? Freedom from want. Ya, saya katakan, saya lihat di Amerika Serikat itu belum terselenggara apa yang dikatakan equality of property. Persamaan milik. Saya mengatakan di Amerika Serikat memang standard of living di sana tinggi, sehingga saya berkatakan Amerika Serikat is a property owning democracy. Property artinya apa? Milik, kepunyaan, milik. Property owning democracy, satu demokrasi yang mempunyai milik. Katakanlah satu demokrasi yang kaya, property owning democracy, tetapi belum saya melihat di Amerika Serikat itu satu equality of property. Saya melihat dan bicara dengan multimilioner. Saya bicara dengan Rockefeller. Saya bicara dengan multimilioner yang mempunyai misalnya assembling plants. Saya melihat multimilioner dan bicara dengan mereka yang memiliki perusahaan yang monopolistis. Saya melihat multimilioner yang memiliki gedung-gedung penyakar langit. Di samping itu, saudara-saudara, saya melihat orang-orang sederhana yang hidupnya jauh lebih rendah daripada milioner-milioner yang hidup memiliki gedung-gedung penyakar langit itu. Jadi memang belum ada equality of property, tetapi harus kita akui bahwa Amerika Serikat adalah satu tetapi saya katakan property owning democracy. Saudara-saudara, tadi saya katakan perbedaan fundamental antara Amerika Serikat US, terutama sekali Amerika Serikat dengan Soviet Union US adalah ini. Ini mendahulukan freedom of speech, kemudian diikhtiarkan freedom from want. Ini mendahulukan freedom from want, kemudian diikhtiarkan freedom of speech. Kemudian diikhtiarkan freedom of speech. Dan memang pada permulaan revolusi Rusia, saudara-saudara, tidak diadakan freedom of speech. Altang tidak diadakan freedom of speech untuk semua. Hanya diadakan kesempatan untuk ikut berpolitik, ikut menentukan jalannya politik negeri oleh satu kelas yang dinamakan kelas proletar. Dan memang Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, namanya sebenarnya Vladimir Ulyanov, tapi ia punya nama pedengan ialah Lenin, sehingga akhirnya terkenal dengan nama Lenin. Tentu banyak nama pedengan. Ulyanov pedengannya Lenin. Stalin itu namanya bukan Stalin, sebenarnya namanya Yugaslv, orang dari Tbilisi, orang selatan, namanya Yugaslv, tetapi dia selalu menulis artikel-artikel dengan nama pedengan Stalin. Akhirnya dia terkenal dengan nama Stalin, bahkan resmi bernama Stalin. Trotsky, namanya asli bukan Trotsky, namanya asli yaitu Bronstein. Dia seorang Yahudi, namanya Bronstein. Nama pedangannya Trotsky, akhirnya terkenal dengan nama Trotsky. Vladimir Ilyich Lenin dengan terang-terangan pula berkata bahwa pada waktu itu permulaan revolusi tidak diadakan hak yang sama untuk semua manusia ikut berpolitik, ikut menentukan jalannya politik negara, tapi diadakanlah diktatur, dan bukan diktatur daripada kelas kapitalis, tetapi diktatur daripada kelas proletar.
Dengan tegas dikatakan pemerintahan ini adalah diktatur proletar. Diktatur van het proletariat. Tidak disembunyi-sembunyikan, tetapi dengan tegas dikatakan yang demikian. Bahkan diterangkan apa sebabnya. Diterangkan sebabnya ialah bahwa tiap-tiap negara, tiap-tiap stat adalah sebenarnya satu klase stat. Tiap-tiap negara adalah satu negara kelas. Negara feodal sebenarnya adalah negara yang dipegang kekuasaannya oleh kelas feodal. Negara kapitalis adalah satu negara yang kekuasaan pemerintahnya dipegang oleh kelas kapitalis. Sekarang kita hendak mengadakan negara yang menyelenggarakan kebahagiaan kepada kaum proletar, kaum gembel, kaum miskin. Maka oleh karena itu kekuasaan pemerintahan harus dipegang oleh kelas proletar. Dan kelas burjuis kapitalis tidak boleh ikut-ikut. Harus disuruh berdiri di muka pintu. Dan pintu ditutup. Kami di dalam gedung, kaum proletar menentukan jalannya politik negara. Ini adalah diktatur daripada kaum proletar, diktatur pada proletariat. Dan siapa kaum burjuis atau kaum kapitalis menentang hal ini, kita binasakan ia. Binasakan dengan penjara, atau kalau perlu, dan binasakan ia punya jiwa. Dan memang kadang-kadang ada kontra-revolusi, saudara-saudara. Kontra-revolusi yang hendak membinasakan diktatur daripada proletar ini. Diktatur daripada kaum proletar, diktatur pada proletariat. Dan siapa kaum burjuis atau kaum kapitalis menentang hal ini, kita binasakan ia. Binasakan dengan penjara, atau kalau perlu, dan binasakan ia punya jiwa. Dan memang kadang-kadang ada kontra-revolusi, saudara-saudara. Kontra-revolusi yang hendak membinasakan diktatur daripada proletar ini. Oleh karena itu maka Lenin berkata, kami harus bertindak keras. Mempertahankan cara pemerintah ini. Diktatur, diktatur, diktatur pada proletariat. Ada kawan Lenin, saudara-saudara, bernama Maxim Gorki. Nah, Maxim Gorki pada satu hari, oleh karena dia sebagai seorang penulis, penyair, sebagai orang romantis, kadang-kadang dia punya hati yang halus itu, merasa nggak tahan melihat caranya diktatur pada proletariat ini dijalankan dengan kadang-kadang mengedrel, menggantung, membinasakan pentol-pentol burjuis. Maxim Gorki berkata kepada Lenin, "Mbok, yo jangan keras-keras." Lenin menjawab, "Gimana saudara minta aku tidak bersikap keras?" Jangan lupa, saudara, kita menjalankan diktatur sekarang ini. Kita mau eliminir kelas burjuis dan kapitalis. Dan jangan lupa pula, kita ini sedang dikeroyok oleh kontra-revolusi. Memang pada waktu itu, saudara-saudara, dari 5 jurusan ada kontra-revolusi yang hendak membinasakan diktatur proletariat ini. Kontra-revolusi yang dipimpin oleh Wrangel di satu pihak. Kontra-revolusi dipimpin oleh Judenich di lain pihak. Kontra-revolusi yang dipimpin dan disokong oleh luar negeri di satu pihak. 5 tempat kontra-revolusi. Masa kita sedang dikeroyok oleh kontra-revolusi dari luar dan dari dalam? Masa kita yang sekarang hendak mengeliminir kelas burjuis dan kelas kapitalis ini harus bersikap lunak, saudara Maxim Gorki? Saudara Maxim Gorki, saat-saat sekarang ini bukan saat-saat untuk mengelus-elus gundul manusia. Saat sekarang ini adalah saat untuk membelah gundul manusia. Historis ini perkataan Lenin. Dia berkata, "Het is nu de tijd om hoofden te schrillen. Het is de tijd om hoofden te kloven."
kitab René Philip Miller. René Philip Miller, seorang penulis yang termasyhur. Dia menulis 2 kitab. Satu, Geist und Gesicht des Bolschewismus, tebal dengan ilustrasi banyak sekali. Geist und Gesicht des Bolschewismus, René Philip Miller, satu kitab. Ada lain kitab, nomor 2, Lenin und Gandhi, malah disalin di dalam bahasa Belanda, Lenin and Gandhi. René Philip Miller. Nah di situ René Philip Miller membuat perbandingan di dalam kitab yang kedua ini antara Gandhi dan Lenin. Gandhi berdasarkan ia punya aksi atas peri kemanusiaan, kehalusan, civil disobedience, satyagraha, ahimsa. Ahimsa itu nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh menyakiti makhluk lain. Bukan saja tidak boleh menyakiti orang lain secara jasmania, tetapi pun batinnya tidak boleh menyakiti. Itu adalah ahimsa. Jadi Mahatma Gandhi adalah personifikasi daripada kelemah lembutan. Lenin, kata René Philip Miller, personifikasi daripada kekerasan kemauan, personifikasi daripada kekerasan. Nah, di dalam kitab inilah saudara-saudara, René Philip Miller menceritakan hal percakapan antara Maxim Gorky dan Lenin. Yang di situ ditulisnya, Lenin berkata, "Het is niet de tijd om hoofden te strelen, het is de tijd om hoofden te kloven." Nah, itu permulaan daripada revolusi Soviet, saudara-saudara. 1917, 18, 19, 20, 21, 22, masih dia keras. Tetapi dalam pada itu yang diselenggarakan lebih dahulu, yaitu Freedom from Want. Saya telah bicara dengan pemimpin-pemimpin Soviet, dengan Presiden Voroshilov, dengan Perdana Menteri Bulganin, dengan Mikoyan, dengan Kaganovich, dengan Khrushchev, dengan banyak pemimpin-pemimpin saya sudah bicara. Mereka semuanya satu persatu berkata, yang kami dahulukan ialah freedom from want. Di RRT saya bicara dengan Mao Zedong, dengan dengan Marshal Schuster, dengan Liu Shaoqi, dengan Madame Xing Qingling, dengan Marshal Cheng Yi, dan lain-lain pemimpin. Semuanya berkata freedom from want yang lebih dahulu diisytiharkan. Malahan Madame Xing Qingling, saudara-saudara, yang dulu pernah mampir di Surabaya bukan? Enggak jadi. Sayang. Betul, wanita yang mulia, luhur budinya. Beliau itu bukan komunis. Dengan terangan, yes, my dear brother, I am not a communist. Dia berkata kepada saya, my dear brother. Saya berkata kepadanya, my dear sister. Beliau bukan komunis, tetapi beliau berkata, ya memang ini yang harus diselenggarakan lebih dahulu, freedom from want. Beliau berkata, because the stomach does not wait. Perut tidak menunggu. Engkau boleh berkata, ya freedom of speech, boleh tahun muka, atau 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau besok sore. Freedom of speech boleh menunggu. Tetapi the stomach does not wait. Stomach minta isi. Pendek sandang pangan harus lebih dahulu kan. Inilah jawab pemimpin-pemimpin Soviet Union, pemimpin-pemimpin RRT. Barulah saudara-saudara saya mengerti betul apa sebabnya lebih dahulu diikhtiarkan freedom from want dan freedom of speech.
kalau perlu. Kemudian, memang revolusi Soviet, saudara-saudara, sebagai tadi saya katakan, memulai dengan diktatur yang amat hebatnya. Lambat laun baru datang freedom of speech. Jadi kalau saudara bandingkan keadaan pada waktu permulaan revolusi Soviet dengan keadaan sekarang, lain. Jadi kalau saudara baca Undang-Undang Dasar USSR, Union of Socialist Soviet Republic, di situ saudara melihat bahwa lebih merdeka orang mengeluarkan pendapat daripada permulaan revolusi. Sampai-sampai saudara-saudara, saya kembali di tanah air, saya berkata kepada kawan-kawan, kepada rakyat, jangan bilang sekali lagi bahwa di sana itu ada tabir-tabiran. Ya memang ada tirai-tiraian. Karena ada perkataan tirai besi, tirai bambu. Ya, iron curtain atau bamboo curtain. Ya memang orang yang belum datang di sana, saudara-saudara, melihat dari jauh ke Soviet Union atau RRC itu, ya ada angker betul. Ya kelihatannya itu angker, sana itu kehensilah, rahasia, segala rahasia, angker. Seperti betul-betul ada tembok yang terbuat daripada baja. Dan di belakangnya itu apa? Wallahu alam. Kami masuk di situ, jebul kok seperti di sini saja, saudara-saudara. Ya, tidak ada rahasia-rahasiaan, tidak ada. Ada orang bilang, di Soviet Union orang tidak tidak smile, tidak senyum. Coba nanti kalau film Bapak diputer di sini, kelihatan semuanya itu. Semuanya itu juga ketanya sama. Tidak ada head di sana itu, saudara-saudara. Jadi jangan lagi memakai perkataan iron curtain, bambu curtain, tirai besi, tirai bambu. Kecuali itu tidak benar, itu pun bikin sakit hati saja. Sakit hati biasa, dikatakan mereka itu mengurungkan diri di belakang tabir atau di belakang tirai. Tidak, sama sekali tidak. Pada waktu saya datang di Moskow, banyak orang asing, turis bahkan ada, saudara-saudara. Saudara-saudara, maka benar-benar mereka mengisytiharkan lebih dahulu freedom from want. Meskipun freedom of speech itu didatangkan baru kemudian setapak demi setapak. Tetapi oleh karena the stomach does not wait, itu didahulukan. Lalu untuk menyelenggarakan freedom from want itu, orang di sana keranjingan dengan pembangunan. Nah memang saudara-saudara, bagaimana bisa mengisytiharkan freedom from want kontra pembangunan? Apa artinya freedom from want? Cukup makan, cukup pakaian, cukup sandang, cukup pangan. Bagaimana orang bisa memberi rakyat cukup sandang, cukup pangan kalau tidak ada banyak pangan, banyak sandang? Maka oleh karena itu nomor satu, produksi, distribusi. Produksi meminta pembangunan. Di mana-mana digali kekayaan, saudara-saudara. Ural, misalnya pegunungan Ural, yang dulu juga satu kehensian, satu kerahasiaan. Sekarang ini Ural sudah segala kekayaannya sudah diketahui oleh orang Soviet Union. Digali. Mereka keranjingan dengan apa yang dikatakan pembangunan. Malah tatkala kami datang di Soviet Union, saudara-saudara, dan juga di RRC, saking mereka itu senangnya kepada pembangunan, di mana-mana kami datang, kami dibawa kepada objek pembangunan. Malang, di Bogor saya berkata, ini sudah hampir apa yang dinamakan exhibitionisme. Exhibition apa artinya? Exhibition. Pameran. Exhibitionisme artinya yaitu suka pamer. Itu bukan kok suka pamer ya karena suka pamer, tidak, saking bangganya. Lantas tiap-tiap tamu, terutama tamu agung, mari lihat kami di sini
telah mengadakan satu hidroelektrik plant yang tenaga kapasitasnya sekian ribu atau sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu kilowatt. Mari datang di sini, kami di sini telah membangun satu universitas yang 24 tingkat tingginya dengan student 24 GE tengah 24 ribu. Mari datang di situ kami telah mengadakan satu kolkos yang besar sekali, yang berpuluh-puluh ribu hektar. Mari datang di sana itu kami telah mengadakan peternakan yang sapi dan kudanya ribuan dan ribuan lagi. Kami kadang-kadang merasa ini hampir apa yang saya namakan exhibitionisme. Tetapi sebagai tadi saya katakan, ini saking gembiranya, saudara-saudara. Ya, kami datang di universitas. Malah selama kami berjalan mengadakan perjalanan 2 gelombang itu, berpuluh-puluh universitas kami datang. Anda kami ingat kepada Universitas Erlangga. Kami dianugerahi dengan titel doktor honoris causa. Padahal kami merasa tidak berjasa. Dianugerahi dengan titel doktor honoris causa. Ya, kami ini dari luar negeri saja 8 doktor honoris causa. Jadi dengan Gajah Mada 9 doktor honoris causa. Gajah Mada 1, Kumpari Manila 2, Columbia 3, Michigan 4, McGill itu Montreal 5, Berlin 6, Moscow Lomonosov University 7, Belgrado 8, Praga 9. Padahal saudara-saudara saya merasa tidak berjasa. Tetapi itu pun sakingnya saudara-saudara. Saking mungkin rakyat di sana menghormati rakyat Indonesia, maka saya diberi titel-titel yang demikian. Tetapi yang paling mengagumkan kepada saya melihat semangatnya mahasiswa-mahasiswa di negara-negara, terutama sekali di Soviet Union dan di RRT. Pembangunan, sekali lagi pembangunan. Dan mereka membangun saudara-saudara dengan mengetahui apa yang harus dibangun. Kita ini ya bicara pembangunan. Tetapi kita tidak mempunyai rancangan yang tegas apa yang harus dibangun lebih dahulu. Ya ada, kita mempunyai panitia saudara-saudara. Tetapi belum ini kita mengetahui dengan tegas. Artinya tiap-tiap orang mengetahui dengan tegas. Coba saya tanya, apakah saudara tahu betul apa yang diplankan oleh saudara Insinyur Juanda? Tidak. Apakah saudara tahu betul apa yang diplankan oleh saudara Insinyur Juanda? Tidak. Tetapi jikalau kita bicara tentang planning di Soviet Union, saudara-saudara, tiap-tiap mahasiswa mengetahui. Apa? Saya siaran plan 5 tahun yang pertama. Itu. Plan 5 tahun yaitu yang dinamakan dalam bahasa Rus Syat-Kilietka. Syat-Kilietka pertama. Itu. 5 tahun. Syat-Kilietka yang kedua. Itu. Syat-Kilietka ketiga. Itu. Syat-Kilietka keempat. Itu. Mengerti semuanya, bukan saja orang-orang pemerintah, tetapi mahasiswa-mahasiswa, bahkan anak-anak yang boleh dikatakan anak kecil sudah mengerti hal Syat-Kilietka. Di situ itu ada organisasi anak-anak kecil yang dinamakan organisasi pionir. Pakai baju merah. Saya datang di istana pionir. Misalnya di istana pionir di Soviet Union, di Sverdlov, di Tiongkok, di Shanghai. Anak-anak kecil, saudara-saudara, telah mengerti garis-garis besar dari pembangunan.
Saya datang di istana pionir di Sverdlov dan saya melihat satu gerombolan anak-anak laki kira-kira umur 13-14 tahun. Dengan tangan mereka membuat model daripada satu hydroelectric plant, yaitu tempat pembuat listrik dengan tenaga air. Hydroelectric plant. Coba saya tanya, apakah saudara semuanya tahu bagaimana hydroelectric plant bekerja? 13 tahun sudah tahu. Dan kita sendiri sekarang ingin membangun oleh karena itu maka pengalaman di Soviet Union dan di RRT yang sedang membangun itu baik menjadi bahan kita untuk dipergunakan di dalam alam pembangunan kita. Tatkala saya di Peking, saudara-saudara, 1 Oktober berdiri di gedung Tiananmen dengan Mao Zedong melihat parade 1 Oktober. 1 Oktober ialah hari kemerdekaan RRT, sama dengan 17 Agustus 1945 atau 17 Agustus tiap-tiap tahun di Indonesia. Saya berdiri di situ, di gedung Tiananmen dengan Mao Zedong. Sayang, hujan lebat, saudara-saudara, 4 jam kami, teploh, basah kuyup. Kamu yang lain-lain, berdiri dengan payung, boleh saudara-saudara. Tapi Mao Zedong dan saya dan berpayung, kuyup sama sekali. Tetapi apa yang kami lihat, saudara-saudara, menggembirakan dan mengagumkan. Melihat ada mortir-mortir berjalan. Saudara Soekarno, buatan kami sendiri. Meriam-meriam berjalan. Saudara Soekarno, buatan kami sendiri. Traktor-traktor berjalan. Saudara Soekarno, buatan kami sendiri. Truk-truk berjalan. Saudara Soekarno, buatan kami sendiri. Kami baru 7 tahun merdeka. Baru 7 tahun merdeka. Tetapi saudara Soekarno melihat hasilnya berjalan di muka saudara Soekarno. Bahkan beliau berkata, kalau perlu apa-apa, bilangnya saja. Ya, itu memang ditawarkan bantuan apa yang perlu dan kami dapat memberi, kami akan beri. Dan tawaran ini terus terang bukan saja di Peking kami dapat, di Moskow juga. Apa yang saudara perlukan dan kami dapat mengasih, kami akan mengasih. Saudara-saudara, maka Mao Zedong berkata kepada saya masukkan di dalam program perjalanan saudara satu perkunjungan kepada pabrik besi dan baja kami di Angshan. Lihat apa yang telah terjadi di situ. Pabrik besi dan baja Angshan, dan juga saudara akan melihat satu pabrik truk. Yang truk di situ kami buat sama sekali dengan alat-alat besi keluaran Angshan. Zedong berkata, yang paling harus didahulukan jikalau saudara ingin industrialisasi, yang paling harus didahulukan yaitu satu metallurgical plant, pabrik besi dan baja. Apa saudara di Indonesia punya biji besi? Saya bilang, banyak. Apa saudara mempunyai batu bara? Wah, banyak sekali. Apa saudara sudah mempunyai metallurgical plant? Wah, belum. Ikhtiarkanlah selekas mungkin satu metallurgical plant, sebab saudara mempunyai biji besi
mempunyai batu bara. Sebetulnya saudara-saudara, pada waktu saya ditanya oleh saudara mau betulnya itu, saya ingat pembicaraan saya dengan Dr. Jalmar Syah. Coba siapa yang tahu nama Dr. Jalmar Syah? Wah, arek-arek ya, sorry. Ya? Hah? Ya, ini jawaban yang tepat. Ahli keuangan Jerman. Ya barangkali saya tadi memakai ucapan pronunciation Jerman. Ya, barangkali kalau saya tanya apakah kenal Dr. Jalmar Syah? Ya ditulisnya Syah, bacanya Syah. Ahli keuangan Jerman. Dia itu pada waktu Hitler berkuasa menjadi menteri keuangan dan beliau memang hebat sekali di dalam hal keuangan negara. Pada waktu kami telah kembali ke Jakarta dari Yogyakarta, Dr. Jalmar Syah kami panggil datang ke Indonesia dan kami minta advis beliau. Di dalam percakapan saya dengan Dr. Jalmar Syah, salah satu hal yang disinggung adalah soal besi, biji besi. Beliau bertanya, apakah Indonesia mempunyai biji-biji? Ada di mana? Itu kata saya, di situ. Dia lantas berbisik kepada saya. Paduka yang mulia sebut tidak sebutkan satu tempat yang lebih kaya lagi. Di mana? Jadi beliau memberitahu kepada kami bahwa di satu tempat Indonesia di itulah adalah biji besi. Jadi beliau lebih lengkap kehidupannya daripada kami. Begitu pula Jepang, saudara-saudara. Coba kalau saudara datang di Tokyo, di sana mereka mempunyai arsip, mengetahui di situ biji besi, di situ biji besi, di situ biji besi, di situ biji besi, di situ boksit, di situ boksit, di situ boksit, di situ boksit, di situ asbes, di situ asbes, di situ asbes, di atas asbes. Di situ manan. Di situ mangkan. Persis mereka tahu lebih daripada kita. Saudara-saudara, jadi dengan petunjuk daripada Dr. Jalmar Syah itu, saudara-saudara, kita ini sebetulnya mempunyai biji besi yang kaya, kita mempunyai batu bara. Maka menurut apa yang saya lihat, itu yang harus didahulukan. Dekat Surabaya adalah didirikan sekarang ini, dibangunkan satu pabrik semen. Ya memang itu perlu. Memang kita tidak bisa membangun konter semen. Bagaimana bisa membuat jembatan konter semen? Bagaimana bisa membuat pelabuhan konter semen? Bagaimana bisa membuat gedung konter semen? Bagaimana bisa membuat jalan yang kuat konter semen? Tak dapat. Kita membuat pabrik semen dekat Gresik itu dengan kapasitas 35% daripada keperluan. Padang, dekat Padang, ada satu pabrik semen, Cap Kerbo, Indarung, kapasitas 25%. 25% plus 35% adalah 60%. Jadi belum menyukupi segala keperluan. Tetapi sudah lumayan 60%. Semen bikinan Indonesia. Tetapi semen tok. Apa bisa kita membuat beton, saudara-saudara, dengan semen tok? Kita memerlukan besi. Tetapi besi selalu kita beli dari luar. Beli. Uang besi seni terpakai untuk membeli besi. Ya, sekarang ini di Jakarta ada satu pabrik besi beton Acer, terbuat dari rongsokan besi. Sedikit sekali. Tetapi selainnya itu kita harus beli dari luar. Besi yang besar kita beli dari luar. Besi untuk beton kita beli dari luar.
laku kita beli dari luar, saudara-saudara. Oleh karena itu tepat sekali bahwa yang harus kita ikhtiarkan lebih dahulu ialah satu metallurgical plant. Agar supaya kita bisa memenuhi keperluan dalam negeri, Sonder mengeluarkan devisa, agar supaya kita dapat membangun industrialisasi dengan cara yang sehebat-hebatnya. Saudara-saudara, maka saya minta kepada segenap rakyat Indonesia pada umumnya, mahasiswa-mahasiswa pada khususnya, untuk mengerti kita punya problematik ini, saudara-saudara. Sebagai saya melihat di luar negeri tadi, tiap-tiap mahasiswa mengerti problematik pembangunan. Bahkan pionir-pionir mengerti problematik pembangunan. Kita tak dapat membangun Sonder mengerti problematik kita. Dan ada lagi satu hal, saudara-saudara, yang saya lihat di RRT terutama sekali. Oleh karena mereka di sana sedang radiografi dan imperi, sedang berikhtiar membangun, sekali lagi membangun. Saya melihat di sana kondisi sine qua non untuk pembangunan. Bukan saja pengertian, bukan saja mengerti problematik, tetapi saya melihat rakyat di sana bersatu padu, kompak, saudara-saudara. Tidak bisa diadakan pembangunan Sonder kompak ini. Tak dapat satu rakyat membangun secara besar-besaran. Sebagai yang saya lihat di Soviet Union, di RRT, Sonder kekompakan rakyat. Kita tidak kompak, saudara-saudara. Kita terpecah belah. Kita, sebagai saya katakan tempo hari, sodok-sodokkan satu sama lain. Jangan pun problematik yang besar, problematik yang tetek, yang selalu kita terbiaskan satu sama lain sampai kita punya muka menjadi merah sebagai udang yang terjemur. Di sana tidak ada yang demikian itu, saudara-saudara. Kompak sama sekali. Apa yang telah dirancangkan oleh Dewan Perancang Jatileksa sudah diterima baik oleh Kongres, dijalankan, saudara-saudara, dengan cepat dan dengan hebat sekali. Perkara kehebatan pekerja, saya kasih contoh. Padahal ya pekerjaan yang remeh yang kita bisa kerjakan di sini, tetapi mereka bekerja 10, 20, 30 kali lebih cepat. Saudara mengetahui bahwa saya sebenarnya hendak pulang dari RRT itu melewati Hong Kong. Dari RRT utara saya ke selatan sampai ke Kanton. Hendak pulang ke Indonesia lewat Hong Kong. Tetapi di Madaan di Hong Kong ada huru hara. Saya terpaksa di Kanton, saudara-saudara. Saya merubah rencana perjalanan dan saya berkata, saya tidak lewat Hong Kong, tetapi akan lewat Kunming. Dari Kunming ke Rangun, dari Rangun ke Indonesia. Dikirimlah telegram ke Kunming bahwa Presiden Soekarno besok pagi akan datang di Kunming. Tidak jadi lewat Hong Kong, tetapi akan datang di Kunming besok pagi. Besok pagi. Tatkala kami datang di Kunming, saudara-saudara, tercengang kami melihat kota Kunming. Pintu gerbang telah terdiri. Didirikan di dalam satu malam. Dengan tulisan-tulisan komplit dari letter emas. Sucano Tuntu Wansui. Saya melihat slogan-slogan terpasang. Saya melihat tembok-tembok di mana-mana ditempel-tempeli dengan ucapan selamat datang. Saya melihat ratusan ribu rakyat berdiri di pinggir jalan. Saya melihat pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi memegang bunga semuanya. Di dalam satu malam. Mereka organisir hal ini. Oleh karena mereka mendapat kabar besok pagi Presiden Soekarno akan datang mampir di Kuning. Nah ini dinamiknya rakyat yang bersatu, saudara-saudara. Dan jangan percaya kalau ada orang, mereka itu kan dikerahkan.
Ya, mereka berdiri di pinggir jalan itu dengan ketawa, dengan bersorak, dengan gembira. Saya berkata kepada seorang wartawan, one cannot prearrange a smile. Senyuman tidak bisa diperintahkan. Masa bisa memerintahkan rakyat? Coba gembira. Ketawa, tidak bisa. Paling banyak orang bisa berkata kepada rakyat, siapa tidak datang di pinggir jalan, nanti kami tangkap, kami drill, kami masuk ke dalam penjara. Ayo, harus berdiri di pinggir jalan. Itu dapat. Tetapi dengan muka asem, muka takut barangkali. Ini bukan muka asem, bukan muka takut, tetapi hiduplah, merdeka, merdeka, ketawa semuanya. Nanti kalau filmnya diputer, iya. One cannot prearrange a smile. Nah inilah saudara-saudara yang saya ingin sekali di Indonesia ini terjadi yang demikian. Kompak daripada rakyat. Bersatu padu. Terutama sekali di dalam kalangan pemuda dan pemudi. Kita di Indonesia ini mengalami satu keadaan yang amat mengharuskan kita mengerti akan problematik kita. Problematik kita sebagai yang sudah saya katakan. Kita ingin membangun, ingin, sekali lagi ingin membangun. Sebab alam pembangunan sebenarnya belum kita injak, baru kita ingin membangun. Maka oleh karena itu saya berkata, kalau engkau ingin membangun, kau harus mengadakan persiapan untuk membangun. Engkau harus mengadakan investment untuk pembangun. Investment. Kita ini hidup di dalam periode investment. Belum kita menginjaki pembangunan yang hebat. Ya, pembangunan kecil-kecilan, bikin jembatan 6 meter. Atau bikin poliklinik yang kecil. Oh tidak, saudara-saudara, itu bukan pembangunan, belum pembangunan hebat. Pembangunan yang hebat itu masih akan datang. Dan untuk pembangunan yang hebat kita masih perlu mengadakan persiapan. Persiapan yang saya namakan investment. Persiapan investment 3 rupa, kataku. 1. Investment of human skill. 2. Material investment. 3. Mental investment. Investment of human skill yaitu investment daripada kecakapan manusia. Engkau, mahasiswa, sekarang ini sedang menyelenggarakan investment of human skill. Engkau mencari ilmu, engkau mencari kecakapan, engkau mencari kecerdasan, engkau mencari keperigelan, engkau mencari keahlian, itu semuanya adalah investment of human skill. Material investment sebagian kita kerjakan, sebagai misalnya pabrik semen, itu material investment. Tetapi saya tadi berkata, penting, bahkan adalah kondisi sine qua non untuk industrialisasi. Jikalau kita mengadakan metallurgical plant, ini adalah material investment. Tetapi di samping investment of human skill, di samping material investment, kita memerlukan mental investment. Mental kita harus menjadi manusia baru. Mental kita harus menjadi manusia pembangunan. Mental kita harus menjadi manusia yang tidak cekcok di atas lapangan yang cek-cek bengek. Mental kita harus menjadi manusia baru yang ingin mendirikan satu negara berisi masyarakat baru. Masyarakat baru yang memberi adil dan makmur kepada semua orang. Ini saudara-saudara kita punya problematik. Janganlah kita saudara-saudara, jikalau kita mencari ilmu di sekolah-sekolah tinggi, melupakan akan problematik ini. Sebab Indonesia, saudara-saudara, yang menghadapi persoalan yang demikian hebatnya, tak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan jikalau kita tidak mengadakan perubahan daripada mentalitas kita sama sekali. Saya berkata industrialisasi. Industrialisasi perlu sebagai satu bagian pemecahan soal-soal kita. Apa soal kita, saudara-saudara? Kita berkata kita ingin mengadakan satu masyarakat yang adil dan makmur. Kita berkata, ya tanah Jawa sudah penuh penduduknya, padat penduduknya. Perlu penduduk ini dipindahkan sebagian ke tanah yang dinamakan tanah seberang.
Tetapi hanya dengan transmigrasi saja kita tak dapat memecahkan persoalan Indonesia. Kita harus mengadakan industrialisasi pula. Saudara pernah membaca kitabnya Van Deventer, Mr. C.T.H. Van Deventer, salah satu pemuka daripada kurs etika, ethische Kurs in the koloniale politik. Zaman dahulu Mr. Van Deventer pada permulaan abad ke-20 berkata, Indonesia harus mengalami 3 hal agar supaya rakyatnya dapat makmur, katanya. Trilogi Van Deventer: edukasi, irigasi, imigrasi. Edukasi, pendidikan dan pengajaran. Irigasi, harus diadakan irigasi. Imigrasi, perpindahan rakyat disebarkan di seluruh Indonesia. Ya, itu adalah permulaan dari abad ke-20. Sekarang kita tidak bisa cukup dengan hanya trilogi ini. Kita paling sedikit harus tambahkan industrialisasi kepada trilogi ini. Dan industrialisasi tak mungkin, saudara-saudara, dengan tidak mengerti problematik, dengan tidak mengerti apa yang harus didahulukan dan apa yang harus dikemudiankan. Saudara-saudara, maka jikalau saudara-saudara mencari ilmu di Universitas Erlangga sebagai diharapkan oleh segenap rakyat, saudara-saudara harus mengerti bahwa mencari ilmu di sesuatu universitas adalah satu bagian daripada penyelesaian persoalan kita yang besar. Saudara sekarang hanya menginjak kepada investment of human skill. Padahal kita punya problematik ialah menyelenggarakan 3 investment. Dan jikalau kita sudah menyelenggarakan 3 investment ini, kita harus menjalankan pembangunan yang sehebat-hebatnya. Sonder pembangunan kita tak dapat mencapai apa yang kita cita-citakan. Saudara-saudara, sekian saya punya ceramah.